Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam dan bahagia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu salah satu. Silakan Mas Nibras dipimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Hari ini adakah yang tidak masuk? Saya coba presensi dulu satu persatu. Ahmad Panji Kusumo hadir. Ahmad Nur Hidayat ada. Sudah di absen semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran, coba dicek dulu kerapian kalian. Bajunya yang belum dimasukkan dulu. Sudah semua dimasukkan? Tiling kalian di laci, di loker, ada sampahnya apa enggak? Enggak ada. Sudah bersih semua ya? Ya sudah bersih semua. Kalau sudah bersih semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Silakan yang mimpin jadi dirjen salah satu. Ya, silakan Mbak Anggun dipimpin jadi dirjen. Yang lain silakan berdiri dulu. Silakan duduk kembali. Tepuk tangannya untuk Mbak Anggun. Untuk mengasah konsentrasi kita, jadi agar kita lebih konsentrasi, kita coba main sebuah games kembali. Jadi nanti kalau saya bilang hukum pidana, kamu tepuk 3 kali, terus bilang yes, gini, tangannya sambil gini, yes. Terus kalau saya bilang hukum perdata atau perdata gitu ya, kamu tepuk 3 kali juga. 1, 2, 3, terus bilang go. Yang terakhir, kalau saya bilang hukum adat, tepuk 3 kali. Kemudian jawab asik. Pidana. Yes. Perdata. Go. Ya. Adat. Asik ya. Tepuk tangannya untuk kalian semuanya. Ini sudah mulai konsentrasi. Ada yang masih ingat apa tidak materi pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang lalu? Coba silakan salah satu tunjuk tangan. Salah satu atau dua ya, boleh silakan Mas Hafid disampaikan. Materi pada pertemuan sebelumnya mengenai demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, tepuk tangannya untuk Mas Hafid. Benar sekali ya, yang dikatakan oleh Mas Hafid. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai demokrasi Pancasila. Pada pertemuan hari ini kita nanti membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mengenai kesepakatan kelas. Kemarin kita sudah pernah membahas kesepakatan kelas khususnya untuk mapel PPKN. Salah satunya yaitu siswa masuk tepat waktu. Jadi siswa harus masuk tepat waktu. Terus kemudian yang kedua, saat pembelajaran dilarang makan. Jadi mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Silakan salah satu dibacakan untuk kompetensi dasarnya. Mbak Mila coba dibaca Mbak Mila yang keras. Itu untuk kompetensi dasarnya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, coba salah satu dibaca Mas Ari, coba dibaca Ari. Yang keras Ri. Pada pembelajaran hari ini nanti saya akan mengambil 3 teknik penilaian. Ya. Penilaiannya yaitu yang pertama, penilaian sikap. 2, penilaian pengetahuan. Sebuah video bisa disaksikan terlebih dahulu. Disaksikan, silakan. Pelaku pembunuhan sadis pasutri lansia di Kebumen, Jawa Tengah menyerahkan diri ke polisi. PS, warga desa Karanggedang, Kecamatan Sluwen, Kebumen, Jawa Tengah, tega menghabisi nyawa kedua kakaknya dengan sadis. Jadi ini ada sebuah berita mengenai kasus pelanggaran hukum. Tadi kalian sudah bersama-sama menyaksikan sebuah video. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Apa yang kalian lihat dari tayangan video tersebut? Coba silakan salah satu ada yang bisa menyampaikan tayangan tadi tentang apa? Ya silakan Mas Bintang, disampaikan Mas Bintang. Dari video tadi menayangkan tentang pembunuhan yang melanggar hak hidup seseorang. Tepuk tangannya untuk Mas Bintang. Benar sekali yang dikatakan Mas Bintang. Tadi benar yang dikatakan oleh teman kalian berdua tadi mengenai video yang ditampilkan. Coba kalian perhatikan gambar di
depan. Nah, itu ada gambar apa? Pelajar yang gimana, Mas? Pelajar yang melanggar aturan lalu lintas. Benar sekali kata yang dikatakan sama Mas Panji. Tepuk tangan untuk Mas Panji. Pelanggarannya di mana, Mas? Coba selain Mas Panji. Iya, tidak memakai helm. Terus kemudian iya, bonceng 3. Masih di bawah umur, benar sekali ya. Jadi benar, ada beberapa pelanggaran. Mereka itu siswanya masih SMP gitu kan. SMP memakai motor. Nah, otomatis belum punya SIM. Ya, kalau di sini sudah punya SIM semua belum? Belum, ada yang sudah, ada yang belum. Berarti melanggar apa enggak? Melanggar itu ya. Berarti harusnya segera membuat SIM. Ini ada sebuah analogi. Itu gambar apa ini? Ya, gambar timbangan. Kaitannya apa sih timbangan itu dengan hukum? Kenapa sih hukum diibaratkan dengan timbangan? Kalau berbuat pelanggaran akan ditimbang. Ditimbang sesuai dengan pelanggarannya. Berat apa? Ringan begitu loh. Itu maksudnya timbangan. Semua orang itu memiliki hak dan kesempatan yang sama di mata hukum. Analogi yang kedua, ada seseorang yang memakai penutup mata. Jadi hukum itu tidak memandang siapapun. Dia dari kalangan mana, dari golongan mana, dari orang kaya, orang miskin, mau dia TNI, Polri, tetap kalau melanggar hukum ya ditindak lanjut, mendapatkan sanksi. Untuk materinya, nanti kalian silakan bisa men-scan barcode yang ada di depan, di-scan kemudian di-download untuk materinya. Atau bisa juga kalian dibuka halaman 43. Coba dibuka dulu, Mas, halaman 43. Kita bahas mengenai makna hukum terlebih dahulu. Hukum maknanya bagaimana sih? Jadi hukum bermakna yang pertama yaitu hukum adalah peraturan yang berupa norma yang dibuat sama oleh badan yang berwenang. Kenapa sih butuh hukum? Tujuannya apa sih ada hukum? Agar kehidupan rakyat atau kehidupan kita itu teratur benar, jadi tidak seenaknya sendiri. Ya, misalnya dia melanggar akan mendapatkan sanksi. Ya, jadi itu sudah dituangkan di dalam KUHP. Kalau penyelesaian seperti ini. Jadi di sini sudah tertuang jelas. Ketika kamu melanggar sesuatu hal, nanti di sini sudah ada pasalnya masing-masing. Misalnya membunuh, di sini juga ada pasalnya di buku ini. Tadi setelah saya menyampaikan materi dan juga menampilkan sebuah video, sekalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Kelompoknya saya bentuk menggunakan aplikasi generator acak kelompok. Terus kemudian setelah dibentuk kelompok, silakan kalian mencari mengenai berita kasus pelanggaran hukum yang ada di sekitar kalian. Usahakan kasus terbaru yang sedang hot. Ya, bentuk LKPD-nya itu seperti ini. Pertanyaannya pertama, nanti kalian mencari permasalahan apa yang kalian temukan dari berita tersebut. Mau diberi waktu berapa menit untuk menyelesaikan tugas di depan? 30 apa 20? 60. Ya, 30 menit ya, deal ya. 30 menit menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ya, untuk kelompok ini bagaimana? Ada kesulitan? Enggak, Pak. Oh, nggak ada kesulitan. Ini mengenai kasus apa nanti ngambilnya? Pencurian. Oh, kasus pencurian. Berarti itu termasuk hukum pidana apa perdata? Pidana. Pidana, ya benar. Silakan dilanjutkan, Mas, untuk diskusinya. Boleh mengambil dari internet, boleh, silakan. Untuk kelompok ini bagaimana? Ini mengambil kasus apa, Mbak? Kasus pembunuhan. Ya, pembunuhan terhadap siapa? Oh, pembunuhan kasus sianida. Silakan dilanjutkan, Mbak. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke kalian sudah sama-sama berdiskusi. Silakan menampilkan hasil presentasinya di depan kelas. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai berita kasus pembunuhan di Kebumen. Yang pertama, masalah apa yang kamu ketahui dari berita tersebut? Kasus pembunuhan terhadap kakak kandung dan istri di Desa Karanggedang, Kecamatan Seruang,
Kabupaten Kebumen. Apa faktor penyebab terjadi kasus tersebut? Faktor penyebab dikarenakan merasa kesal lantaran pembagian hasil panen dari sawah orang tua dinilai kurang adil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Tadi kelompok kalian mengatakan tentang berita kasus pembunuhan. Kasus tersebut melanggar pasal berapa dan dipidana berapa tahun penjara? Ya, pokoknya dulu untuk Mas Rehan. Silakan salah satu dijawab dari kelompoknya Mas Panji. Siapa yang mau menjawab? Izin menjawab pertanyaan dari Rehan. Pada berita kasus pembunuhan melanggar pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bagaimana Mas Rehan? Sudah pas dengan jawabannya? Ya, sudah pas. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya, itu tadi presentasi dari beberapa kelompok. Saya kira presentasinya sangat baik sekali. Sudah ada timbal balik dari kedua belah pihak. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, silakan yang bisa ya atau yang berani untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tepuk tangannya untuk Mas Fadil. Selain Mas Fadil, siapa lagi? Silakan satu lagi. Ya, Mas Kuku, silakan Mas Kuku disampaikan. Pada pembelajaran hari ini kita dapat disimpulkan bahwa hukum adalah aturan tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Benar sekali. Tepuk tangannya untuk Mas Kuku. Mantul sekali. Jadi benar yang dikatakan sama Mas Fadil dan Mas Kuku mengenai hukum. Jadi hukum itu aturan yang sifatnya memaksa dan kita harus melaksanakan aturan tersebut. Kalau tidak melaksanakan akan terkena pidana atau terkena hukuman atau denda. Dari hasil diskusi kalian tadi, silakan dikumpulkan tugasnya melalui barcode yang ada di depan. Silakan kalian scan barcode-nya, kemudian kumpulkan tugasnya. Silakan persiapkan HP-mu untuk men-scan barcode yang ada di atas untuk mengerjakan beberapa soal. Ini untuk mengukur kemampuan kalian dalam menangkap materi pada pagi hari ini. Silakan di-scan kemudian dikerjakan. Setelah saya lihat tadi ternyata ada yang berhasil memperoleh peringkat pertama yang dimenangkan oleh Mas Kuku. Ya, tepuk tangannya untuk Mas Kuku. Silakan Mas Kuku ke depan diambil pulpennya. Ya, ini ya Mas Kuku pulpennya. Ya. Selamat Mas Kuku. Tepuk tangannya untuk Mas Kuku. Tepuk tangan semua. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, silakan direfleksikan. Bagaimana sih pembelajaran pagi ini, menyenangkankah atau membosankan atau mudah dipahami? Silakan kamu scan barcode di atas kemudian disampaikan. Ini untuk hasilnya, hasil dari refleksi pada pagi hari ini. Ternyata poin tertinggi itu materi mudah dipahami ya. Materi pada pertemuan selanjutnya nanti itu mengenai sistem perlindungan tenaga kerja. Silakan kalian bisa scan barcode-nya di depan, kemudian download materinya. Kalian pelajari sendiri di rumah terlebih dulu. Dari pembelajaran hari ini, adakah yang masih bingung atau yang ingin menanyakan? Silakan. Ada nggak? Nggak ada. Sudah jelas semua ya? Ya, kalau sudah jelas, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini dengan cara berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu salah satu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.